Wa'lam anna dzalika ay tazkiyatan nafsi, gitu ya. Yanqusu min qadrika ay qimatika inda nasi. Wa'lam dan ketahuilah olehmu anna dzalika bahwa yang demikian itu. Apa tuh yang demikian? Ay tazkiyatan nafsi, yakni memuji-muji diri sendiri, ya. Ketahuilah olehmu, ya, bahwa memuji-muji diri sendiri itu yanqusu min qadrika, akan mengurangi daripada kadar dirimu. Ai qimatika, yakni harga dirimu inda nasi, di sisi manusia. Kalau kita senang muji-muji diri kita sendiri, maka perbuatan memuji-muji diri sendiri itu akan mengurangi kadar dirimu, ya. Makna kadar dirimu itu harga dirimu inda nasi, di sisi manusia. Nggak jadi hebat kita muji-muji diri sendiri, walaupun terkadang kita anggap kita bakal jadi bagus di hadapan orang, di mata orang, tapi sejatinya muji-muji diri sendiri itu akan mengurangi harga diri kita di sisi manusia, ya. Wa yujibu maktaka, dan memuji-muji diri sendiri itu mewajibkan murka kepada dirimu, gitu ya. Memuji-muji diri sendiri itu mewajibkan murka kepada dirimu. Ay bughdaka, yakni kebencian kepada dirimu. Indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala, ya. Di hati kita muji-muji diri sendiri akan mengurangi harga diri kita di sisi manusia, dan memuji-muji diri sendiri itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala kepada diri kita, akan mendatangkan kebencian Allah Ta'ala kepada diri kita. Nggak jadi bagus, ya, nggak jadi bagus. Ingat, kalau muji orang lain aja, ya banyak. Artinya dia banyak perihal-perihal yang dia sebutkan, dia bangkit-bangkitkan karena kebaikan-kebaikan dirinya kepada orang lain. Jatuhnya ujub, heran diri, ya. Jadi memuji-muji diri itu karena sebab heran dirinya. Dia merasa bisa melakukan sesuatu yang ada nilai pahalanya, lalu dia ceritakan kepada orang lain, gitu. Itu termasuk perkara memuji diri sendiri. Contoh enteng, aneh dari muda, ya, udah demen sama sedekah. Kalau orang lain sih belum tentu bisa kayak begitu. Nah, gitu, walaupun kelihatannya bagus tuh omongan, gitu. Kita mau pengen ada penghargaan dari orang lain, tapi sejatinya omongan memuji diri sendiri itu akan ngurangin harga diri kita. Orang kalau dia senang sama kita, nggak usah sebut-sebut kebaikan kita, orang senang. Repotnya kalau umpama kita nyebut di hadapan orang yang gedeg sama kita, dia benci sama kita, dia punya kedengkian sama kita, kita ngomong kayak begitu, makin kerongkol hatinya itu, begitu. Nggak jadi bagus, ya. Jadi tazkiyatun nafsi maknanya itu memuji-muji diri sendiri. Ya, jangan di sisi orang ngurangin harga diri kita, di sisi Allah mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita. Nah, gitu, ya, hati-hati. Fa idza aradta an ta'rifa anna sana'aka ala nafsika la yazidu fi qadrika inda ghairika bal yanqusuhu indahu fandur ila aqranika, jam'u qurunin, ya, wa hum ahlu zamanin wahidin idza athnau ala anfusihim bil fadli inda ghairihim
wal jahi ay al manzilati wal mali wabil barakati wa taharati anid danaati. Fa idza aradta, maka apabila engkau berkehendak, anta arifa, bahwa engkau pengen tahu tuh, anna sana'aka ala nafsika, bahwa pujian-pujian dirimu atas dirimu sendiri itu la yazidu fi qadrika, tidak akan menambah di dalam kadar dirimu, tidak akan menambah harga dirimu inda ghairika, di sisi orang selain dirimu, bal yanqusuhu indahu, bahkan akan mengurangi harga dirimu di sisi mereka, ya di sisi manusia. Bagaimana caranya? Fandur, maka lihatlah olehmu, ila akronika, kepada teman-temanmu, ya. Akron itu jamak dari kornin, kurn, ya, teman, akron. Lihat tuh kepada teman-temanmu, wahum, yang mana mereka temanmu itu ahlu zamanin wahidin, ya, teman yang sezaman sama kita. Lihat keadaan mereka. Idza asnau, apabila mereka memuji-muji, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, bil fadli, dengan keutamaan dirinya, inda ghairihim, di sisi orang selain mereka. Lihat aja bagaimana kalau kita lagi dengerin orang cerita keutamaan diri. Ada orang lagi ngobrol, dia ngomong gini, saya mah rajin sedekah. Segitu aja tuh, nggak usah banyak-banyak. Kita ngobrol nih sama teman kita, tahu teman kita ngomong gini, ente biar tahu nih, ane rajin sedekah. Ane kalau nggak sedekah sekali, pusing palane. Hah? Tuh omongan kan enak tuh. Tapi ini omongan orang lagi ngomongin dirinya sendiri kita. Kita jadi pendengar, suruh jadi pendengar yang baik. Kira-kira kita bakal anteng respon dia bagaimana kira-kira? Lama-lama males juga gitu ya. Yang dia omongin dia sendiri. Aneh rajin sedekah. Aneh kalau sekali nggak sedekah, pusing palanya. Begitu. Nggak bisa aneh. Sedekah tuh perasaan udah kayak hal yang mesti buat aneh. Gitu. Aneh ngerasain setiap kali sedekah aneh, rezeki aneh makin bertambah. Ente lihat keadaan aneh, pernah nggak aneh susah? Gitu orang ngomong. Bagus sih omongannya, bagus gitu. Tapi yang diomongin dirinya gitu, kita suruh mantengin aja. Kadang-kadang lo ngomong sedekah, bagi gua nggak pernah. Kadang-kadang gitu, bagi gua nggak pernah lo. Aneh demen ngajak makan orang. Aneh nggak boleh ngelihat orang lagi nongkrong, aneh mau ajak makan aja dia. Coba ente hitung tuh, banyak orang udah aneh ajak makan, begitu kata dia. Ya banyak orang udah aneh ajak makan, begitu. Dalam hati dia, gua gak pernah ajak makan, begitu. Ada perasaan pengingkaran diri kita kepada keutamaan orang lain gitu. Kita nggak menjadi salut sama dia. Kenapa ya? Karena kadang-kadang kita ini nggak bisa terima cerita baik tentang orang lain, sedangkan orang yang diajak ngobrol nggak pernah dilibatin gitu dalam kebaikan dia, begitu. Ya, hati-hati, nggak jadi mulia kita, nggak jadi mulia. Wal jahi, dan apabila mereka sedang memuji-muji diri mereka sendiri dengan pangkatnya, ay al manzilati, yakni kedudukannya, wal mali, dan hartanya, wabil barakati, dan dengan keberkahannya, wa taharati, dan mensucikan dirinya, anid danaati, daripada kehinaan. Aneh sih sebenarnya nggak pengen, tapi yang aneh dapetin, di mana tempat aneh datang orang hormatin aneh semuanya, orang sapa aneh semuanya. Ngomong-ngomong, ente pernah nggak kayak begitu? Begitu tuh. Orang kayak gitu digituin tuh. Ente pernah nggak kayak gitu? Aneh nggak tahu, ya. Padahal aneh nggak kenal sama orang, tapi asal nemu orang negoranya duluan, nggak ngertiin juga. Ngomong-ngomong, ente pernah nggak kayak gitu? Begitu tuh loh. Dia pengen ngunggulin dirinya dengan apa? Dengan pangkatnya dia, dengan hartanya dia, ya,
dengan keberkahan yang ada di dirinya, walaupun berupa keberkahan gitu. Ya, walaupun berupa keberkahan. Apalagi kalau dicerita begitu di hadapan orang yang ngerasa punya keberkahan juga. Begitu. Emang ente doang, ane juga punya keberkahan, tapi enggak cerita-cerita kayak ente. Nanti akhirnya orang bikin pengingkaran begitu tuh. Ane enggak ngomong-ngomong enggak kayak ente. Nah, ente sih kurang cakep begitu. Jadi ceritanya dia yang minta penghargaan dari kita, tapi yang terjadi kita yang nggak denger bukan menghargain dia, malah bikin pengingkaran kepada dia. Nah, ini namanya apa? Ngurangin harga diri. Nggak usah, ya nggak usah. Emas sih kalau bagus mah dimana juga emas aja udah gitu. Nggak usah bilang saya emas, gitu ya. Nggak usah bilang mau ngapain. Cukup diam saja orang tahu dia emas, gitu. Diamnya dia menambah harga dirinya. Pakai dia ngomong lagi, harapannya orang salutin, malah kagak. Justru ngurangin harga dirinya. Kenapa? Karena bakal timbul pengingkaran di dalam hati orang lain. Enggak ada orang lain. Agak. Sekurang-kurangnya pengingkaran orang gini, emang ente doang, aneh juga begitu. Itu kan menunjukkan ketidaksenangan kita, ya, menunjukkan ketidaksenangan. Makanya jangan ada. Kalau kita mau muji, mau ngangkat orang lain aja yang kita puji, orang lain yang kita angkat, jangan diri sendiri. Kalau diri sendiri yang kita angkat, yang kita puji, nanti yang timbul pengingkaran dari orang, gitu, pengingkaran dari orang. Ya, wa taharati anid danati, dan juga dia sedang memuji-muji dirinya yang bersih, yang suci dari segala kerendahan. Ada orang cerita, ane punya utang banyak, belum bayar-bayar nih, pengen dah lunas semua utang. Tahu-tahu dia ngomong nih orang sendiri, ane dari kecil begini hari belum pernah ngutang, begitu. Kira perasaan orang gimana kira-kira perasaan orang tuh? Kan gak enak ya. Iya. Dari kecil begini hari belum pernah ngutang. Dia pengen menjadikan dirinya seolah-olah bersih dari segala kehinaan gitu. Kan dia nggak bagus, nanti nggak usah. Walaupun yang dia omongin bener, dia belum pernah ngutang emang. Dia ngomong di depan orang yang punya utang kayak begitu. Kan orang punya perasaan nanti, begitu ya, punya perasaan begitu. Aneh mah jangan makan daging. Paling cuma bulan haji doang lagi korban makan daging. Ini sudah kecil juga cemilannya daging, cemilan daging begitu ngomong. Kan orang punya perasaan nanti ya. Kenapa kayak begitu? Nggak usah. Itu hal kecil. Bagaimana kalau yang diungkap suatu hal yang bisa nyakitin hati banyak orang gitu ya. Hati-hati. Kaifa yastankiruhu ay as-sanaa qalbuka. Lalu bagaimana dapat mengingkari kepada pujian itu hatimu, ya, qalbuka, oleh hatimu, alaihim, atas mereka. Pasti hati kita yang dengar ngingkar nanti, ya, ngingkarin pujian-pujian yang ada. Dia ngomong kebaikan diri sendiri, gitu. Bakal timbul tuh perasaan begitu tuh. Ya, hati-hati. Nggak usah. Wa yastazkilu tab'uka, dan akan memberatkan ya tabiatmu, watakmu itu kepada pujian itu. Ini memang temannya muji sendiri. Garam siapa yang laut siapa yang asinin gitu ya, yang garamin gitu. Wa kaifa tadhumuhum alaihi ay as-sana'i idza faraqtahum, dan bagaimana kamu akan menghina mereka alaihi, atasnya, yakni atas pujian yang mereka sebutkan itu, idza faraqtahum, apabila kamu telah berpisah kepada mereka. Depan dia aja kita manggut-manggut. Oh gitu. Hati panas nih. Oh gitu. Terus pisah, dia udah pisah nih, masing-masing pulang.
bakal jadi bahan omongan dia itu orang begitu. Dia ngomong kayak gitu, ngerasa dirinya gede dia nggak tahu siapa, aneh kali. Tuh kadang-kadang tuh bakal jadi bahan omong sama dia. Idza faraqtahum, apabila kamu telah berpisah kepada mereka. Kalau lagi ngumpul ngomong sih iya aja kita. Oh gitu. Kadang-kadang gitu. Walaupun kadang-kadang dia ngomong kita melengos aja, udah bakar rokok aja, kadang-kadang nyemilin apaan segala macam. Udah ogah dengerinnya. Yang dia ngomongin kebaikan dirinya sendiri. Ntar udah pisah mungkinan lagi. Coba deh, bakal apa yang diomongin sama dia? Bakal jadi pembahasan utama begitu. Ya, bakal jadi pembahasan utama. Ya. Ada orang biasa-biasa aja yang kegedean gaya begitu kata dia. Ada omongan gitu gitu. Ya, kegedean gaya. Jadi wa kaifa tadumuhum, bagaimana kamu bisa menghina mereka alaihi atasnya, yakni atas pujian yang ada, idza faraqtahum, apabila kamu telah berpisah dengannya, min dalikal majlisi, dari majlis itu. Majlis semuanya tempat di mana dia ngomong tuh tentang kebaikan-kebaikan dirinya. Kita manggut-manggut, masih gabung, udah pisah, jadi bahan omong kita tuh. Ya, jadi bahan celak-celaan kita bakal. Itu kenapa jangan muji diri sendiri di hadapan orang lain, karena dia bakal dapetin pengurangan harga diri dari orang. Adapun di sisi Allah Ta'ala, dia bakal dapetin yang namanya kemurkaan. Alhamdulillah. Hati-hati, ya, hati-hati. Ya, wa idza kana al-amru kadzalika, dan jikalau adalah keadaan yang demikian itu seperti itu, ya, seperti itu. Ini kita lagi diajarin tuh yang kalau kita memang mau tahu betul bagaimana bisa berkurangnya harga diri seseorang pada saat dia itu memuji-muji dirinya. Lihat aja tuh sama teman-teman kita, kalau umpama ada di antara mereka yang lagi muji-muji dirinya di hadapan kita, suruh lihat bagaimana perasaan hati kita. Senang nggak kira-kira? Girang nggak kira-kira? Kalau umpama kita punya perasaan jadi kesel, jadi sebel, bawaannya mau mencela-cela dia, ini suatu tanda kalau kita melakukan itu, orang juga bakal begitu sama kita, gitu, ya. Orang bakal begitu sama kita, begitu. Hati-hati. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, annahum, bahwasanya mereka itu, siapa itu mereka? Ay al-aqrana, ya, teman-teman itu, rekan-rekan itu, aidan begitu sama keadaannya, fi hali tazkiyatika, pada keadaan engkau sedang memuji-muji dirimu, ya, nafsaka, ya, fi hali tazkiyati nafsika gitu ya, pada keadaan engkau sedang memuji-muji dirimu sendiri. Yadhumunaka, maka mereka itu akan mencela-cela engkau, fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka. Bayangin aja kalau kita nggak demen sama orang lagi muji diri sendiri, teman-teman kita juga bakal nggak demen kalau kita lagi muji diri kita sendiri. Udah tutupin aja. Kadang-kadang nih orang saking pengen cerita kebaikan diri, ya, disaruin pakai apaan? Ini aneh bukan ini nih ya, dengerin ini tahadusan bi nikmat begitu ya. Begitu kadang-kadang tuh ya. Tahadusan bi nikmatnya, tapi pengen ngangkat diri sendiri di depan orang. Tetap aja kalau emang nanti dia itu punya tujuan pengen muji dirinya, itu orang nerima di hatinya kayak begitu, nggak senang. Walaupun dibuka dengan bahasa tahadusan bi nikmat, jadi nggak enak, tetap nggak enak, gitu ya. Ente, gitu. Karena tidak ada hasil yang dirasakan sama orang yang diajak ngomong gitu. Nggak. Ya. Yadhummunaka fi qulubihim najizan, ay hadiran. Orang-orang itu, teman-temanmu itu akan menghina kepada dirimu, fi qulubihim, di dalam hati mereka,
najizan mana hadiran saat itu juga. Ya, fasayuzhirunahu aidzam ma'alika, dan akan nampaklah apa yang nampak azama celaan itu alaika atas dirimu bi alsinatihim dengan lisan-lisan mereka, dengan lidah-lidah mereka, idza faraqtahum apabila kamu telah berpisah dari mereka. Siap-siap bakal jadi omongan orang kita, siap-siap bakal jadi celaan orang kita, selama yang diceritakan adalah sanjungan-sanjungan kepada diri sendiri. Siap-siap, siap-siap, walaupun itu hal yang benar. Dia orang demen ngajak makan orang, terus dia ceritain, aneh sih demen ngajak makan orang, hobi aneh begitu. Tuh si fulan kalau ada yang ngajak makan enak, dia belum pernah makan enak tuh, begitu. Dia ngangkat dirinya, tapi menceritakan tentang keadaan-keadaan yang sebenarnya sih memang, tapi kayak begitu modelnya. Nanti kita orang denger nih depan dia, oh iya luar biasa ya. Nanti di belakang bakal omongan sama kita, dia mah berbuat baiknya ada maunya, gitu tuh. Ada aja omongan orang ya yang berupa celak-celaan sama kita. Gimana? Ya artinya di sini kan tujuannya memang memuji diri gitu ya. Dia nggak kata bercanda, emang dia ada sesuatu yang diharapin dari orang lain gitu. Ya, bukan candaan gitu ya. Makanya kalau kita mau tahu kadar kita kalau ngangkat diri kita depan orang lain, lihat aja kalau ada orang lain lagi ngangkat dirinya depan kita, bagaimana perasaan kita, gitu ya. Maka dikatakan fa innal mu'mina mir'atul mu'minin, maka sungguhnya mukmin itu cerminan orang-orang mukmin yang lainnya. Jadi kita kalau mau tahu kadar diri kita, lihat aja orang lain kayak gitu. Kita mau berbuat sesuatu, coba lihat dulu kalau ada orang lain berbuat sesuatu yang kayak begitu, kira-kira kita bagaimana? Kalau kita nggak enak, kita jangan kerjain. Karena mukmin itu cermin buat orang mukmin yang lainnya. Kalau ada seorang mukmin berbuat sesuatu terus kita senang, berarti kita patut melakukan itu. Kalau ada seorang mukmin melakukan sesuatu kita nggak senang, maka kita nggak patut berbuat seperti itu. Jangan, ya, karena mukmin itu cerminan buat mukmin yang lainnya. Begitu kurang lebihnya. Jangan sampai kita tertipu dengan keadaan-keadaan yang kelihatannya bagus, padahal kalau kita kerjain akan menjatuhkan diri kita baik di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Ta'ala. Hati-hati ya, hati-hati. Itu dia, fa innal mu'mina mir'atul mu'minin ya. Wallahu a'lam bishawab.